Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita datang di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau rasakan hadirat-Nya memenuhi setiap kehidupan kita. Biar kita memilih pagi hari ini untuk datang padanya. Dan biar kita mau memuji, menyembah-Nya. Mari sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami boleh ada pada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Karena itu pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biar sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mau dahulukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Biar kami mau datang di altar-Mu pagi hari ini. Kami mau rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Biar setiap hari kami memilih Tuhan untuk mencari kebenaran. Biar kami memilih untuk mencari kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami naikkan padamu. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Kami
daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, jamaah-Mu Tuhan, kami rasakan memenuhi hati kami Tuhan, memenuhi tempat ini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya, setiap pujian dan penyembahan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, biar nama-Mu ditinggikan Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Mari naikkan setiap pujian, beri yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu pagi ini kami mau melandasi hari kami dengan firman Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan baik, sebelum kita memulai hari ini, biarlah kita mau melandasi hari kita dengan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15 ya sampai dengan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 2 Timotius 2 ayat 15, 16 dan 17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Iya, Bapak Ibu yang terkasih ya, kita tahu bersama bahwa ya 2 Tesalonika ini ya ditulis oleh Rasul Paulus ya, juga Silwanus dan Timotius, dan ini ditujukan untuk jemaat di Tesalonika. Dan firman ini ya, surat 2 Tesalonika ini berisikan ya peringatan kepada jemaat tentang ya mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan ya. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa memang ada banyak kabar-kabar yang sudah diberitahu bahwa ya bersiap-siap. Jadi ternyata saudara, sejak zaman dahulu memang ya berita tentang kedatangan Tuhan itu sudah seringkali diingatkan ya oleh rasul-rasul. Ya, tetapi kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang, itu karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat. Ya, banyak simpang siur yang mengatakan bahwa Tuhan akan segera datang pada zaman itu. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa yang terpenting adalah bukan kapan Tuhan datang ya. Dan di dalam kitab Tesalonika ini diberitahu bahwa akan ada penyesat dulu yang datang, penguasa dulu dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting surat ini mengingatkan kepada jemaat bahwa ya apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan saya percaya saudara bahwa memang kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Ya, kita mau ya beranggapan bahwa memang setiap hari itu hari yang terakhir. Karena ya kalaupun Tuhan belum datang secara fisik, ya mungkin kini hari terakhir kita ya dan lain sebagainya. Dikatakan di sana bahwa ya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika bagaimana mereka harus bersikap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ayat 15 berkata, berdirilah teguh, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis ya. Dan ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah Bapa yang dalam kasih-Nya telah mengasihi kita, maka Tuhan akan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan ya baik ya, pengharapan baik kepada kita. Tuhan Yesus juga yang akan menghibur dan akan menguatkan hati kita. Ya, saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah berdirilah teguh. Hari-hari ini banyak hal yang mencoba menggoyangkan iman kita. Banyak hal yang membuat rasanya kita ini mudah ya aduh dalam Tuhan itu rasanya kok mungkin ya berat tantangannya. Sebagian orang berkata doa saya kok gak dijawab-jawab, sampai kapan saya harus menanti dan lain sebagainya. Tapi dikatakan di sini bahwa kita harus berdiri teguh ya. Berdiri teguh artinya ayo tetap kuat, jangan mau tergoyahkan saudara. Ya, dikatakan berdirilah teguh ya dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang sudah kita terima, yaitu firman Tuhan saudara. Ya, berdiri teguh itu tidak bisa kita lakukan kalau tanpa firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa berdiri teguh ketika kita berpegang pada firman Tuhan? Jadi hari-hari ini yang menjadi kekuatan di hidup kita adalah
Ketika kita ini berdiri teguh dalam Tuhan dan pegang firman Tuhan, maka itulah yang akan meneguhkan, mengokohkan iman kita dan akan membuat kita tetap berdiri teguh. Ya, mari saudara, ada begitu banyak firman Tuhan dan biarlah itu menjadi pegangan hidup kita dalam kita melakukan apapun hari-hari ini, dalam kita bekerja, kita sekolah, kita melakukan apapun dalam hidup kita, biarlah kita mau terus berpegang pada firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan itu tidak tergoyahkan. Firman Tuhan gunung batu bagi kita. Di tengah banyaknya intimidasi iblis hari-hari ini, begitu banyaknya berita-berita yang menggentarkan, rasanya membuat kita mau takut, saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ayo kita berdiri teguh, saudara, untuk terus berpegang pada firman Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menopang hidup kita. Saat kita berdiri teguh dan berpegang pada ajaran firman Tuhan, apalagi hari-hari terakhir banyak hal-hal yang dapat menyesatkan. Tetapi firman Tuhan cukup menjadi kekuatan bagi kita ketika kita khawatir. Contohnya firman Tuhan berkata jangan khawatir, maka iman kita teguh. Ketika kita akan takut melihat tantangan zaman ke depan, dulu rasanya seperti apa nanti masa depan anak-anak saya, bagaimana pekerjaan saya ke depan. Rasanya tiap hari ada saja hal-hal yang bisa membuat kita ini down, yang bisa membuat iman kita itu goyah, yang bisa membuat rasanya aduh aku tidak kuat. Hari ini firman Tuhan ingatkan, ayo berdiri teguh saudara. Jangan biarkan alasan apapun dipakai iblis untuk melemahkan iman kita. Kalau hari ini saudara sedang digentarkan oleh iblis dan iblis sedang menyerang kita dengan berbagai tuduhan, mari perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku kuat Tuhan. Aku mau berpegang pada firman Tuhan. Aku mau percaya pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang ya dan amin. Jangan biarkan iblis menggoyahkan kita saudara. Tetap pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita khawatir, mulai perkatakan aku percaya firman Tuhan berkata jangan khawatir, jangan takut. Sebab Allah kita yang berjanji adalah Allah yang setia. Ya, daripada kita khawatir hari-hari ini lebih baik kita percaya sama Tuhan. Daripada kita takut hari-hari ini lebih baik kita percaya pada janji firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama mau berdiri teguh menjelang waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang dapat memberi kekuatan. Maka dikatakan dia Tuhan Yesus Kristus, ya, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita saudara. Maka dia akan menganugerahkan kepada kita penghiburan, ya, pengharapan yang baik. Bahkan dia akan menghibur dan menguatkan hati kita. Ya, bahkan dia juga akan memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan dan perkataan-perkataan yang baik saudara. Saya percaya tidak ada kekuatan lain selain dalam Tuhan Yesus. Karena itu biarlah iman kita terus dibangun di dalam Dia, dikuatkan di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Biarlah iman kita mau terus dikuatkan di dalam Tuhan hari-hari ini, sebab kita percaya bahwa Dialah yang pegang kendali atas hidup kita saudara. Dan Dia Tuhan yang berjanji akan menyertai kita. Dia Tuhan yang berjanji akan memelihara hidup kita. Karena itu bagian kita. Mari teguhkan hati dan imanmu, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, amin, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, amin. Oh, Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji bahwa Engkau menyertai kami dengan kekuatan dan Engkau memberikan kami
penghiburan, kekuatan hati Tuhan. Ketika kami mau sungguh-sungguh bertahan di dalam Engkau, ketika kami mau teguh berdiri di hari-hari yang terakhir ini, betapa banyak tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang sering kali membuat iman kita menjadi khawatir. Tapi percayalah saudara, saat kita datang pada Tuhan, saat kita berpegang pada firman Tuhan, maka kaki kita tidak akan tergoyah, karena firman Tuhan adalah sawi yang kuat yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap mereka yang bangun pagi ini mencari wajah Tuhan. Berikan kekuatan untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, juga semua yang ada di rumah. Tuhan juga menyertai apapun yang kami lakukan hari ini. Kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau tuntun langkah hidup kami, agar apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dijauhkan dari segala rancangan-rancangan iblis, dari segala rancangan jahat, rancangan kecelakaan, apapun yang iblis buat bagi kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa siap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan yang akan terus menopang tangan kami, pegang tangan kami berjalan Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak punya cukup kekuatan apapun selain di dalam Tuhan, selain dalam firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang punya pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan apapun yang kami kerjakan, semuanya ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan hari ini, dan terus biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Dan setiap mereka yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan, yang berulang tahun berikan Tuhan umur yang panjang, ada di tangan kanan kekayaan hormat, di tangan kiri bahkan semua pergumulan kami Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu luar biasa hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak, atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.